Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Malam ini, kita akan membahas sebuah kejadian yang menggemparkan. Sebuah razia sabung ayam berubah menjadi tragedi berdarah ketika seorang anggota TNI diduga menembak 4 polisi yang sedang bertugas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada konspirasi di balik insiden ini? Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui fakta mengejutkan di balik peristiwa ini. Suara gemuruh petir menggelegar di langit malam. Hujan rintik-rintik turun membasahi tanah, menambah kesan kelam pada suasana malam itu. Dalam kegelapan, cahaya lampu-lampu neon berwarna kuning remang-remang berpendar di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di balik rimbunnya pepohonan dan bangunan tua yang tampak usang, ada sebuah arena perjudian yang tampaknya sudah beroperasi sejak lama. Tempat ini menjadi rahasia umum di kalangan warga sekitar, sebuah lokasi yang tak tersentuh hukum, di mana suara ayam jago bertarung bercampur dengan teriakan para penjudi yang bertaruh besar. Di tengah arena, puluhan lelaki berkerumun mengelilingi gelanggang kecil. Mata mereka fokus pada 2 ekor ayam jantan yang tengah bertarung sengit. Sorak-sorai menggema, uang berpindah tangan, dan aroma keringat bercampur dengan bau tembakau yang mengepul dari mulut-mulut yang terus berteriak. Di antara mereka, seorang lelaki berbadan tegap dengan tatapan tajam memperhatikan jalannya pertarungan. Dia adalah Serda Djoko, seorang anggota TNI yang dikenal pendiam namun berwibawa. Malam ini dia tampak berbeda, tidak mengenakan seragam militernya, melainkan pakaian biasa dengan topi ditarik rendah untuk menyamarkan identitasnya. Namun, malam yang seharusnya penuh keseruan itu berubah menjadi momen mencekam. Dari kejauhan, suara deru kendaraan mulai terdengar. Sorot lampu putih menyapu kegelapan, semakin lama semakin dekat. Dalam sekejap, arena yang tadinya penuh dengan kegembiraan berubah tegang. Beberapa penjudi berbisik panik, beberapa lainnya langsung meraih uang mereka dan bersiap kabur. "Polisi! Razia! Razia!" Suara seseorang berteriak memecah keheningan. Dari gerbang utama, sekelompok polisi berpakaian dinas lengkap muncul, dipimpin oleh Bribka Andi, seorang perwira yang terkenal tegas dalam memberantas perjudian ilegal. Tatapan matanya tajam, penuh kewaspadaan. Dia melangkah maju, tangannya memegang HT, memberikan perintah kepada rekan-rekannya untuk menyisir lokasi. "Semua berhenti, jangan ada yang kabur," teriak Bribka Andi. Suaranya bergema di tengah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti arena. Beberapa polisi lainnya segera berhamburan, menangkap orang-orang yang mencoba melarikan diri. Beberapa penjudi yang tertangkap mencoba berdalih, tetapi wajah mereka pucat ketakutan. Lampu senter menyapu wajah mereka satu persatu, dan dalam kepanikan itu, mata Bribka Andi menangkap sosok yang tak asing baginya. Serda Djoko. Keduanya saling menatap. Detik itu terasa begitu lambat, seakan waktu berhenti. Bribka Andi mengenali lelaki itu dengan baik, bukan hanya sebagai anggota TNI, tetapi sebagai seseorang yang pernah ia hormati. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan yang begitu jelas di mata Serda Djoko. "Djoko?" Bribka Andi menyipitkan mata, mencoba memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Serda Djoko diam, rahangnya mengeras, kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ada sesuatu dalam sorot matanya, entah kemarahan, kekecewaan, atau mungkin ketakutan. Salah satu polisi di samping Bribka Andi melangkah maju, mengarahkan senternya ke wajah Serda Djoko. "Kenapa ada tentara di tempat seperti ini?" tanyanya heran. Bribka Andi mengambil langkah maju, matanya tak lepas dari Djoko. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya. Suaranya lebih pelan, lebih dalam, namun penuh tekanan. Serda Djoko masih tak menjawab. Sorot matanya berubah, seakan sedang mempertimbangkan sesuatu di dalam benaknya. Hujan mulai turun lebih deras, membasahi tanah yang kini semakin berlumpur. Dalam keheningan yang tegang itu, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari kerumunan yang tersisa.
Mereka nggak punya izin masuk ke sini. Polisi nggak bisa seenaknya menggerebek tempat ini. Teriak seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Bandar Sabung Ayam di desa itu. Serda Djoko menoleh ke arah lelaki itu, lalu kembali menatap Bribka Andi. Ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Rahangnya mengeras, matanya menajam. Dalam sekejap, suasana semakin panas. Apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Serda Djoko? Malam itu belum berakhir, dan sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu untuk terjadi. Hujan deras semakin mengguyur malam itu, membuat tanah berlumpur dan udara terasa lebih dingin. Sorot lampu senter dari para polisi menyorot wajah-wajah tegang di arena Sabung Ayam yang kini telah hening. Tak ada lagi sorakan atau gelak tawa, yang tersisa hanyalah ketegangan yang menggantung di udara. Bribka Andi masih menatap Serda Djoko. Hatinya bergejolak. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan razia perjudian ilegal, tapi kali ini berbeda. Kali ini di depannya berdiri seorang anggota TNI, seorang tentara yang seharusnya menjadi penjaga ketertiban, bukan justru berada di tengah tempat haram seperti ini. Djoko, saya tanya sekali lagi, kamu ngapain di sini? Suara Bribka Andi terdengar lebih tegas kali ini. Serda Djoko menarik napas dalam, matanya berkilat penuh emosi yang sulit diterjemahkan. Dia melangkah maju sedikit mendekati Bribka Andi. Lalu dengan suara rendah namun tajam, dia menjawab, "Ini bukan urusanmu, Andi." Bribka Andi mengepalkan tangannya. "Bukan urusanku, ini razia resmi. Tempat ini ilegal dan semua orang di sini akan kami bawa." Suasana semakin memanas. Polisi lain mulai bersiaga, menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Warga yang masih bertahan di lokasi mulai berbisik-bisik. Sementara beberapa lainnya diam-diam mengambil ponsel dan mulai merekam. Di sisi lain arena, beberapa pria berbadan tegap, preman-preman bayaran yang biasanya menjaga tempat ini, mulai bergerak mendekat seolah siap menghadapi para polisi jika situasi berubah menjadi konfrontasi. Serda Djoko melirik sekilas ke arah mereka, lalu kembali menatap Bribka Andi. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sebuah peringatan. "Kamu nggak ngerti, Andi?" Suara Djoko terdengar lebih berat. "Kalau kamu dan anak buahmu nggak pergi sekarang, kalian bakal masuk ke dalam masalah yang lebih besar." Bribka Andi mengerutkan kening. "Masalah yang lebih besar? Maksud kamu apa?" Serda Djoko tidak menjawab langsung. Dia hanya menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah lelaki tua yang tadi berteriak, si Bandar Sabung Ayam. Lelaki tua itu mengangguk tipis, seolah memberikan isyarat. Dan saat itu juga, sesuatu yang tak terduga terjadi. "Dor!" Suara letusan senjata api memecah malam. Semua orang refleks mundur. Para polisi langsung mengangkat senjata mereka, mencari asal suara. Namun saat mereka menoleh ke arah sumber tembakan, mereka melihat salah satu polisi yang ikut razia tergeletak di tanah. Darah mengalir dari dadanya. Terjadi keheningan selama beberapa detik. Lalu, "Dor! Dor! Dor!" 3 kali lagi letusan senjata terdengar. 3 polisi lainnya roboh. Dalam sekejap, tempat yang sebelumnya penuh ketegangan, kini berubah menjadi medan perang yang sesungguhnya. Para penjudi berteriak panik dan berhamburan lari ke segala arah. Suara jeritan bercampur dengan suara hujan yang semakin deras. Polisi yang tersisa langsung mencari perlindungan di balik kendaraan mereka. Sementara beberapa dari mereka membalas tembakan. Tapi siapa yang menembak? Bribka Andi merasakan jantungnya berdetak kencang. Dengan tangan gemetar dia menoleh ke depan, dan saat itu dia melihatnya. Serda Djoko berdiri di sana, masih dalam posisi menembak, dengan pistol yang berasap di tangannya. Mata mereka kembali bertemu, tapi kali ini tatapan Djoko benar-benar berbeda. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pertimbangan. Yang ada hanyalah keputusan. Bribka Andi merasa tenggorokannya kering. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Djoko, apa yang kamu lakukan?" Serda Djoko mengangkat pistolnya lagi. Kali ini mengarahkannya langsung ke kepala Bribka Andi. "Maaf Andi, aku nggak punya pilihan lain." Lalu, "Dor! Dor!" Tapi peluru itu tidak mengenai Bribka Andi. Dalam sepersekian detik sebelum peluru meledak dari laras pistol, tubuh Serda Djoko tersentak ke samping. Pistolnya meleset,
Peluru hanya menembus udara di dekat kepala Bribka Andi. Ternyata seorang pria tua, si bandar sabung ayam, telah menarik tangan Joko, mencegahnya menarik pelatuk dengan akurat. "Joko, jangan di sini!" Suara si bandar terdengar tajam di tengah hiruk-pikuk yang mulai reda. Serda Joko menoleh, matanya menyala penuh amarah, tapi kemudian dia seolah sadar bahwa ini bukan waktunya. Dia menghela napas lalu tanpa mengatakan apa-apa, dia berbalik dan berlari ke arah gang sempit di belakang arena. Bribka Andi yang masih syok segera berusaha mengejar. "Tangkap dia!" teriaknya kepada anak buahnya yang masih tersisa. Namun sebelum para polisi bisa mengejar, puluhan pria berbadan kekar, preman-preman bayaran yang sudah bersiap sejak tadi, langsung menghadang mereka. Perkelahian pecah di tengah hujan. Polisi yang tersisa harus melawan para preman dengan tangan kosong, sementara Bribka Andi berusaha menembus kerumunan untuk mengejar Joko. Namun semuanya sudah terlambat. Saat Andi berhasil mencapai gang belakang, yang dia temukan hanyalah hujan yang turun deras, membasahi jalanan yang kini sepi. Joko sudah hilang dalam gelapnya malam. Beberapa jam kemudian, di dalam markas kepolisian, ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bribka Andi duduk di depan mejanya, wajahnya kusut, kedua tangannya terkepal. Di depannya, layar komputer menampilkan rekaman CCTV dari razia tadi malam, dan adegan mengerikan itu terus diputar ulang. Serda Joko, pistol di tangannya. 4 polisi roboh dalam hitungan detik. Bribka Andi mengusap wajahnya. Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini lebih besar, lebih dalam. Seorang TNI menembak polisi dalam razia sabung ayam. Itu saja sudah cukup untuk mengguncang institusi kepolisian dan militer. Tapi Andi tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari ini. Joko bukan orang sembarangan. Dulu mereka berdua pernah berada di pihak yang sama. Pernah berbagi rokok di pinggir jalan saat patroli bersama. Pernah saling menutupi kesalahan kecil satu sama lain. Joko bukan tipe orang yang melakukan sesuatu tanpa alasan. Dan yang paling membuat Andi tidak bisa tidur malam ini adalah tatapan mata Joko sebelum dia menarik pelatuknya. Itu bukan tatapan seorang pembunuh. Itu bukan tatapan seorang pemberontak. Itu adalah tatapan seseorang yang dipaksa melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak inginkan. Tapi kenapa? Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk. Seorang polisi berpangkat lebih rendah masuk dengan wajah tegang. "Pak, ada telepon untuk Bapak." Dari seseorang yang mengaku kenal sama Joko. Andi menoleh cepat. "Siapa?" Polisi itu ragu-ragu. Katanya, dia temannya Joko. Dan dia tahu kenapa Joko menembak polisi tadi malam. Andi langsung berdiri, meraih telepon dengan tangan gemetar. "Halo?" Suara di seberang sana terdengar serak, seolah berbicara dari tempat yang jauh. "Andi, lu harus berhenti nyari Joko. Lu nggak ngerti apa yang lu hadapi." "Siapa ini?" Andi menekan suaranya. Suara itu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Joko nggak punya pilihan lain. Kalau dia nggak nembak, dia yang bakal mati." Jantung Andi mencelos. "Apa maksud lu?" Suara di seberang itu menarik napas panjang, lalu berbisik pelan, hampir tidak terdengar di antara suara hujan yang mengguyur di luar kantor polisi. "Joko nggak sendirian, Andi. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. Sesuatu yang melibatkan orang-orang yang lebih kuat dari lo dan gue." Lalu, klik. Telepon terputus. Bribka Andi berdiri diam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Malam itu, dia sadar bahwa apa yang terjadi bukan sekadar kasus pembunuhan biasa. Ini adalah sebuah konspirasi, dan dia baru saja menginjak wilayah yang sangat berbahaya. 1 hari setelah insiden penembakan, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, serda Joko duduk di kursi tua yang berderit pelan. Rokok di tangannya mengepulkan asap tipis, matanya menatap kosong ke jendela yang berembun. Napasnya berat, pikirannya kusut. Di tangannya masih ada bercak darah kering, darah dari polisi yang ia tembak semalam. Di meja kayu di depannya ada sebuah amplop coklat. Ia tahu persis isinya. Bukti, dokumen yang bisa menghancurkan banyak orang jika sampai jatuh ke tangan yang salah. Lalu ponselnya bergetar. Joko meraihnya, melihat nama yang muncul di layar. Ia mendesah. Seseorang yang seharusnya tidak menghubunginya. Pelan, ia mengangkat telepon itu. "Kau sudah terlalu jauh, Joko." Suara berat di seberang terdengar dingin.
Serahkan dokumen itu atau kau tahu akibatnya. Joko terkekeh lirih meskipun hatinya sebenarnya berdegup kencang. Akibatnya, aku sudah melewati batas sejak lama. Aku sudah menembak 4 polisi. Kau pikir aku masih peduli dengan akibat? Hening sejenak. Lalu suara di telepon itu berkata, kau masih punya keluarga, Joko. Tiba-tiba darah Joko seperti membeku. Rahangnya mengeras, napasnya tertahan. Tangannya yang memegang rokok mulai gemetar. Jangan bawa keluargaku ke dalam ini, bisiknya. Tapi ada kemarahan yang menahan dalam suaranya. Kalau begitu kau tahu apa yang harus dilakukan. Klik. Telepon terputus. Joko menunduk, kedua tangannya mengepal kuat di atas meja. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Mereka tahu tentang keluarganya. Dia harus bergerak. Sekarang juga. Sementara itu, di kantor kepolisian, Bribka Andi berdiri di depan papan tulis besar yang penuh dengan foto dan catatan investigasi. Rekaman CCTV, laporan forensik, dan data tentang Joko tersebar di seluruh meja. Di sampingnya, seorang perwira polisi senior, Kompol Budi, menghisap rokoknya dengan ekspresi penuh tekanan. Jadi kau yakin Joko nggak bertindak sendirian? Tanyanya. Andi mengangguk. Tidak mungkin. Joko bukan pembunuh biasa. Dia bukan preman. Ini bukan sekadar insiden polisi ditembak tentara. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Kompol Budi menghela napas, lalu menepuk pundak Andi. Dengar Andi, kasus ini sekarang sudah ditangani oleh orang-orang di atas kita. Militer juga sudah turun tangan. Kau sebaiknya tidak terlalu dalam menggali ini. Andi menatap komandannya dengan tajam. Mereka mau kita diam. Kompol Budi membuang rokoknya, menginjaknya dengan sepatu. Mereka tidak mau kita mati, Andi. Hening. Di dalam hati Andi tahu satu hal pasti. Jika dia terus menyelidiki ini, nyawanya bisa jadi taruhannya. Tapi ia juga tahu satu hal lain. Jika ia berhenti, maka kebenaran tidak akan pernah terungkap. Lalu sebuah telepon masuk ke kantornya. Salah satu anggota kepolisian mengangkatnya, lalu menoleh ke Andi dengan wajah panik. Pak, ada laporan. Ada orang tak dikenal menyerbu rumah Joko. Jantung Andi berdegup kencang. Apa? Tanpa pikir panjang, Andi meraih jaket dan pistolnya. Ayo kita ke sana. Segera. Di rumah Joko. Suara tembakan menggema di malam yang dingin. Joko berlari melewati gang sempit di belakang rumahnya. Napasnya terengah-engah. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara kaki-kaki berat yang mengejarnya. Mereka datang lebih cepat dari yang ia duga. Joko, berhenti atau kami tembak. Suara seseorang berteriak di belakangnya. Joko tidak peduli. Dia terus berlari, tangannya masih menggenggam amplop berisi dokumen itu. Jika ia tertangkap, semuanya akan berakhir. Tapi tiba-tiba, dor! Sebuah peluru menembus bahunya. Tubuh Joko terhuyung, darah mengalir dari luka tembaknya. Tapi dia tidak berhenti. Dengan sisa tenaga, dia melompat ke sungai kecil di ujung gang, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam kegelapan air yang dingin. Orang-orang bersenjata yang mengejarnya berhenti di tepi sungai, mencoba mencari keberadaannya. Tapi Joko sudah hilang. 5 menit kemudian, Bribka Andi tiba di rumah Joko. Tapi yang ia temukan hanyalah pintu yang terbuka, rumah yang sudah porak-poranda, dan bercak darah di lantai. Joko sudah tidak ada. Kompol Budi berdiri di sampingnya, menggeleng pelan. Aku sudah bilang, Andi, ada kekuatan yang lebih besar bermain di sini. Andi menatap bercak darah itu dengan rahang mengeras. Kini ia tahu, perburuan ini sudah dimulai. Dan dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan Joko, hidup atau mati. 2 hari setelah kejadian, di sebuah rumah persembunyian yang gelap dan lembab, Serda Joko duduk bersandar di dinding. Tubuhnya lemas, napasnya berat. Bahunya masih berdarah akibat tembakan yang menembus dagingnya 2 malam lalu. Tapi itu bukan masalah utamanya. Masalah utama adalah ia sudah kehabisan waktu. Di meja kecil di depannya, amplop coklat itu masih utuh. Dokumen yang ada di dalamnya bisa menghancurkan banyak orang. Termasuk mereka yang sekarang sedang memburunya. Joko tahu, ia tidak bisa lari selamanya. Ia harus menemukan seseorang yang bisa ia percaya. Seseorang yang bisa menyebarkan kebenaran ini ke seluruh negeri. Tapi siapa? Satu nama muncul di kepalanya. Bribka Andi. Joko menarik napas dalam. Ada begitu banyak risiko jika ia mendekati Andi. Tapi ia tidak punya pilihan lain.
Jika dokumen ini jatuh ke tangan yang salah, semuanya akan sia-sia. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya yang nyaris kehabisan baterai. Ia mengetik pesan singkat, lalu mengirimkannya ke satu-satunya orang yang mungkin masih bisa ia percaya. Andi, aku punya sesuatu yang harus kau lihat. Jika kau masih ingin tahu kebenaran, temui aku di gudang tua dekat pelabuhan, sendirian. Sementara itu, di kantor kepolisian, Bribka Andi sedang menatap papan penyelidikannya saat ponselnya bergetar. Ketika ia membaca isi pesan itu, tubuhnya langsung menegang. Joko, dia masih hidup, dan dia ingin bertemu. Tanpa membuang waktu, Andi meraih jaket dan bergegas keluar. Tapi sebelum ia bisa mencapai mobilnya, seseorang menepuk bahunya. Kompol Budi, tatapan atasannya tajam, penuh dengan peringatan. Kau sudah terlalu dalam, Andi. Berhentilah sebelum terlambat. Andi menelan ludah. Apa maksud Bapak? Kompol Budi mendekat, berbicara dengan suara lebih rendah. Joko tidak akan selamat. Bahkan jika kau menemukannya lebih dulu, mereka akan tetap datang untuk membungkamnya. Jangan jadi pahlawan, Andi. Kau tahu siapa yang kau hadapi. Andi menatap mata atasannya. Ada ketakutan di sana. Tapi bagi Andi, ketakutan bukan alasan untuk berhenti. Tanpa menjawab, ia masuk ke mobil dan tancap gas menuju pelabuhan. Di gudang tua dekat pelabuhan, angin malam bertiup kencang, membawa aroma asin laut yang khas. Gudang tua itu sudah lama terbengkalai, hanya diterangi oleh lampu jalan yang berkedip-kedip. Di dalamnya, Serda Joko berdiri dengan susah payah, tubuhnya masih lemah akibat luka tembak. Ia melihat ke pintu utama, jari-jarinya menggenggam pistol dengan erat. Lalu, terdengar suara langkah kaki. Pintu gudang terbuka perlahan. Bribka Andi masuk. Sendirian, tatapan mereka bertemu, penuh dengan berjuta pertanyaan yang belum terjawab. Kau benar-benar datang, suara Joko lemah, tapi masih penuh ketegasan. Andi melangkah maju, menatap Joko dengan tajam. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, Joko. Kenapa kau menembak polisi malam itu? Joko terdiam sejenak, lalu ia merogoh amplop coklat di sakunya dan melemparkannya ke atas meja. Jawabanmu ada di dalam itu, katanya pelan. Andi mengambil amplop itu, membukanya dengan hati-hati. Matanya membesar ketika ia mulai membaca isinya. Dokumen itu berisi daftar nama para pejabat tinggi, anggota kepolisian, bahkan petinggi militer yang terlibat dalam bisnis ilegal, termasuk perjudian sabung ayam, perdagangan senjata, dan penyelundupan narkoba. Di antara daftar itu, ada satu nama yang membuat Andi tercekat. Kompol Budi. Tangannya mengepal. Astaga, ini gila. Joko mengangguk. Mereka bukan sekadar menjalankan bisnis ilegal, Andi. Mereka membunuh siapa saja yang menghalangi mereka. Polisi yang aku tembak malam itu, mereka bukan korban. Mereka adalah bagian dari jaringan ini. Aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tidak menembak mereka, aku yang akan mati. Andi mencoba mencerna semuanya. Dan sekarang mereka ingin membungkam kau, supaya rahasia ini tetap terkubur. Joko menatapnya dengan mata lelah. Bukan cuma aku, kau juga dalam bahaya sekarang. Hening. Lalu, dor! Sebuah peluru menembus jendela gudang, nyaris mengenai kepala Andi. Mereka sudah datang, teriak Joko. Andi segera berlindung di balik peti kayu, sementara suara tembakan terus menggema di seluruh gudang. Dari celah-celah jendela, ia bisa melihat beberapa pria bersenjata berpakaian hitam. Mereka bukan polisi biasa. Ini adalah pembunuh bayaran. Joko meraih pistolnya, berusaha menembak balik, meski tubuhnya masih lemah. Kita harus keluar dari sini, Andi mengangguk. Kita butuh bukti lebih kuat untuk menjatuhkan mereka. Kita harus keluar dan menyebarkan ini sebelum mereka membungkam kita. Joko tersenyum tipis meski kesakitan. Kalau begitu, ayo kita buat mereka menyesal telah mengejar kita. Dengan napas berat, mereka berdua bersiap untuk melawan balik. Suara tembakan menggema di dalam gudang. Pecahan kaca beterbangan menghantam lantai beton yang dingin. Serda Joko dan Bribka Andi berlindung di balik tumpukan peti kayu. Napas mereka terengah-engah. Dari luar, 5 pria bersenjata dengan pakaian hitam bergerak mendekat. Mereka bukan polisi biasa. Mereka adalah pembunuh bayaran.
dikirim untuk memastikan bahwa Joko dan Andi tidak akan pernah keluar dari gudang itu hidup-hidup. Andi mengintip dari balik peti, melihat bagaimana musuh bergerak dengan formasi terlatih. Mereka profesional, bisik Andi. Kita tak bisa bertahan lama di sini. Joko meraih pistolnya, wajahnya masih pucat karena kehilangan darah. Kau masih punya rencana? Andi menggenggam amplop coklat berisi dokumen korupsi itu dengan erat. Ya, kita harus keluar dan sebarkan ini ke media. Itu satu-satunya cara untuk menghancurkan mereka. Kalau begitu, ayo buat jalan keluar, kata Joko dengan mata penuh tekad. Lalu, dor, dor, dor. Andi menembak ke arah musuh, membuat mereka berlindung sejenak. Dengan cepat, ia menarik Joko dan berlari ke arah belakang gudang, menuju pintu belakang. Tapi begitu mereka sampai di sana, brak! Pintu belakang ditendang terbuka, dan seorang pria dengan senapan otomatis berdiri di sana, siap menembak mereka. Joko bereaksi cepat. Dor! Peluru pistolnya menembus dada pria itu, membuatnya jatuh ke tanah dengan darah menggenang. Jalan kita bersih, lari! Teriak Joko. Andi dan Joko berlari keluar dari gudang, tapi mereka tidak bisa berlama-lama. Dari kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar. Mereka pasti sudah memblokir jalan keluar, gumam Andi. Joko menatap sekeliling, lalu melihat sesuatu, sebuah sepeda motor tua yang terparkir di dekat dermaga. Naik itu, kita cari jalan lain. Andi membantu Joko naik ke motor, lalu ia sendiri melompat ke kursi depan, menyalakan mesin dengan cepat. Pegangan, Ferrerom! Motor itu melaju kencang di jalanan gelap, meninggalkan gudang tua di belakang. Mereka menembus malam, melewati jalan-jalan sempit dengan kecepatan tinggi. Dari belakang, dua mobil SUV hitam mulai mengejar mereka. Jendela SUV itu terbuka, dan pria bersenjata mulai menembak ke arah mereka. Dor! 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 Andi membelokkan motor dengan tajam, menghindari peluru. Mereka tidak akan berhenti sampai kita mati. Joko, meski kesakitan, meraih pistolnya lagi dan menoleh ke belakang. Dengan cepat, ia mengarahkan senjatanya ke ban mobil pertama. Dor! Salah satu ban pecah, membuat mobil itu kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik. Brakaika! Satu mobil tersingkir, tapi mobil kedua masih mengejar mereka. Dari dalam mobil, seorang pria berbadan kekar muncul dari jendela dengan senapan laras panjang. Andi melihatnya di kaca spion dan berteriak, "Pegangan!" Ia menarik rem tangan, membuat motor itu berputar 180 derajat dengan gaya drift liar. Joko yang sudah siap langsung menembak ke arah pria bersenjata itu. Dor! Peluru itu mengenai bahunya, membuatnya terhuyung dan jatuh dari mobil. Kini hanya tinggal mereka dan mobil terakhir. Tapi sebelum Joko bisa menembak lagi, mobil itu tiba-tiba menabrak motor mereka dari samping. Brak! Andi dan Joko terlempar dari motor, jatuh keras ke aspal. Dokumen di amplop coklat itu ikut terlempar, berhamburan di jalanan. Andi merasakan tubuhnya sakit luar biasa, tapi ia masih bisa bergerak. Di sampingnya, Joko berusaha bangkit, meski darah masih mengalir dari lukanya. Pintu mobil musuh terbuka. Kompol Budi keluar. Ia menatap Andi dengan ekspresi dingin, lalu mengambil pistolnya dan berjalan mendekat. Aku sudah bilang, Andi, katanya pelan. Kau terlalu dalam. Andi menatapnya dengan mata penuh amarah. Jadi benar, kau bagian dari mereka. Budi tersenyum kecil. Dan sekarang aku harus menyingkirkanmu. Ia mengangkat pistolnya, siap menembak. Tapi sebelum ia menekan pelatuk, Dor! Tembakan lain terdengar. Budi terdiam, matanya melebar. Lalu darah mengalir dari dadanya. Serda Joko lah yang menembaknya. Budi terhuyung-huyung ke belakang, lalu jatuh ke tanah. Mati. Hening sejenak. Andi menatap Joko, napasnya masih berat. Kita harus pergi, sekarang juga. Joko mengangguk. Dengan sisa tenaga, mereka mengambil kembali amplop berisi dokumen, lalu berlari meninggalkan tempat itu sebelum bala bantuan musuh datang. 2 minggu kemudian, di layar televisi, berita besar memenuhi semua saluran. Skandal besar, korupsi di polisi dan militer terungkap. Amplop coklat itu akhirnya sampai ke tangan wartawan. Nama-nama besar kini jatuh. Banyak pejabat tinggi yang ditangkap. Joko hilang tanpa jejak.
Bribka Andi diberhentikan dari kepolisian karena melanggar perintah atasan, tetapi dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat. Di sebuah tempat yang jauh, di pinggir pantai yang sepi, Serda Joko duduk sendirian. Ia melihat matahari terbenam, lalu menarik napas panjang. Ia tahu, ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Tapi setidaknya, ia telah melakukan hal yang benar. Dan mungkin suatu hari nanti, ia akan kembali.